Perang Salib merupakan perang selama 2 abad yang terjadi sebagai reaksi Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai penyerang. Perang Salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Islam sejak tahun 632 Masehi hingga meletusnya Perang Salib. Kota-kota penting dan tempat suci umat Kristen telah diduduki umat Islam, seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Perang Salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Islam di Palestina secara berulang-ulang dimulai dari abad ke-11 hingga abad ke-13 dengan tujuan untuk merebut tanah suci dari kekuasaan kaum muslim untuk membangun gereja dan kerajaan Latin di timur. Disebut Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen menggunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci atau perang salib dan digunakan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis bagian utara dari orang-orang Islam. Secara garis besar, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perang salib adalah faktor agama, politik, dan ekonomi. 1. Faktor agama. Salah satu faktor agama yang menyebabkan terjadinya perang salib adalah perebutan Baitul Maqdis oleh dinasti Seljuk dari dinasti Fatimiyah. Karena Baitul Maqdis adalah tempat orang-orang Kristen dapat berziarah suci. Mereka merasa tidak nyaman ketika kekuasaan Baitul Maqdis jatuh ke tangan dinasti Seljuk dengan peraturan yang telah dibuat. Maka hal itulah yang mendorong Paus Urbanus II untuk mengajak seluruh umat Kristiani Eropa melancarkan serangan Perang Salib pertama. 2. Faktor politik. Faktor dari politik ini muncul ketika dinasti Seljuk yang telah menguasai Bizantium yang mengancam Konstantinopel, sehingga Kaisar Alexius I meminta bantuan kepada Paus II untuk menaklukkan perang menentang agresor muslim. 3. Faktor ekonomi. Pada saat itu perdagangan dikuasai oleh pedagang besar muslim yang ingin menguasai kota dagang dari sepanjang timur dan selatan Laut Tengah, terutama di kota Venetika, Genoa, dan Pisa. Berawal dari ketidakterimaan dari bangsa Kristen Eropa, sehingga terbentuknya misi dari mereka untuk memerangi Islam. Menurut Philip dan The Arab Short History, pembagian perang salib yang lebih tepat adalah sebagai berikut. 1. Periode penaklukan terjadi pada tahun 1096 sampai 1144 Masehi. 2. Periode reaksi umat Islam terjadi pada tahun 1144 sampai 1192 Masehi. 3. Periode Perang Saudara atau periode kehancuran dalam pasukan salib terjadi pada tahun 1192 sampai 1291 Masehi. Periode pertama disebut periode penaklukan. Jalinan kerjasama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen. Pidato tersebut membuat orang-orang Kristen mendapat suntikan untuk mengunjungi kuburan suci. Hasan Ibrahim menggambarkan gerakan ini sebagai gerombolan rakyat jelata yang tidak memiliki pengalaman perang dan tidak disiplin tanpa persiapan. Gerakan ini dipimpin oleh Pierre Imite. Pasukan salib berikutnya dipimpin oleh Godfrey of Bouillon. Mereka berhasil menduduki kota suci Palestina pada 7 Juli 1099. Sebelum menduduki Baitul Maqdis, pasukan ini terlebih dahulu merebut Anatolia Selatan, Tarsus, Antiolia, Aleppo, dan Aruba atau Edessa
juga meribut Tripoli, Syam, dan Fars. Periode kedua disebut periode reaksi umat Islam. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum Salib membangkitkan kaum muslim menghimpun kekuatan untuk menghadapi mereka. Di bawah komando Imaduddin Zangi, gubernur Mosul, kaum muslimin bergerak maju membendung serangan pasukan Salib. Bahkan, mereka berhasil merebut kembali Aleppo Edessa. Setelah Imaduddin Zangi wafat pada tahun 1146 Masehi, posisinya digantikan oleh putranya, yaitu Nuruddin Zangi. Ia meneruskan cita-cita ayahnya yang ingin membebaskan negara-negara Islam di timur. Kota-kota yang berhasil dibebaskan antara lain adalah Damaskus pada tahun 1147 Masehi, Antiolia pada tahun 1149 Masehi, dan Mesir pada tahun 1169 Masehi. Kemenangan kaum muslimin ini terutama setelah munculnya Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir yang berhasil membebaskan Baitul Maqdis pada 2 Oktober 1187 Masehi. Ekspedisi ini dipimpin oleh raja-raja besar Eropa seperti Frederick I, Richard I, dan Philip II. Frederick yang memimpin divisi darat tewas ketika menyeberangi sungai Armenia di dekat kota Ruba. Dua divisi lainnya yang menempuh jalur laut bertemu di Sisilia, kemudian melanjutkan perjalanan ke Suriah. Dalam keadaan demikian, pihak Richard dan Saladin sepakat untuk melakukan gencatan senjata dan membuat perjanjian. Inti dari perjanjian damai itu adalah daerah pedalaman akan menjadi milik kaum muslimin dan umat Kristen yang akan berziarah ke Baitul Maqdis yang keamanannya akan terjamin. Periode ketiga lebih dikenal dengan periode perang saudara kecil-kecilan atau periode kehancuran di dalam pasukan Salib. Disebabkan oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan sesuatu yang bersifat materialistik daripada motivasi agama. Dalam periode ini muncul pahlawan wanita dari kalangan kaum muslimin yang terkenal gagah berani, yaitu Syajar ad-Dur. Ia berhasil menghancurkan pasukan Raja Louis IX dari Prancis sekaligus menangkap raja tersebut. Dampak Perang Salib terhadap dunia Kristen. Walaupun pihak Kristen menderita kekalahan dalam Perang Salib, namun mereka memperoleh pelajaran yang berharga dari dunia Islam, bahkan perkenalan mereka dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah maju. Bahkan hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung lahirnya Renaissance di Barat. Dapatkan kebudayaan dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertanian, pertahanan, pendidikan, dan lain-lain. Perdagangan antara timur dan barat semakin pesat, di mana kota-kota dagang semakin berkembang pesat dan memperoleh banyak keuntungan dalam perdagangannya dengan timur. Hal ini pula yang menyebabkan mereka menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang. Sebelumnya mereka menggunakan sistem barter. Dalam bidang perindustrian, mereka banyak menemukan kain tenun sekaligus peralatannya di dunia timur. Dalam bidang pertanian, mereka menemukan sistem irigasi yang praktis. Orang-orang barat mulai menggunakan cengkeh, lada, serta rempah-rempah untuk digunakan sebagai bumbu masakan. Dampak Perang Salib terhadap dunia Islam. Pengaruh Perang Salib terhadap Islam adalah lebih memantapkan dan mengokohkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan umat dalam membela dan mempertahankan eksistensi agama Islam. Yang lain adalah memperkenalkan dunia Islam yang mempunyai kebudayaan tinggi kepada dunia Barat. Pengaruh terjadinya Perang Salib atas dunia Islam adalah mengingatkan kepada umatnya untuk tetap bersatu padu, untuk tetap konsisten terhadap ajaran Islam yang universal.